salah satu ayat Al-Quran yang biasanya dijadikan legitimasi tentang kebolehan seorang pasangan untuk untuk melakukan suatu tindakan yang berpotensi ke arah kekerasan kepada pasangannya. Dan biasanya itu yang digunakan legitimasi adalah surat An-Nisa ayat 34 ini. Tapi sementara di sisi yang lain kita menemukan teladan dari Nabi bahwa Nabi pun sebenarnya tidak pernah melakukan kekerasan atau memukul kepada istrinya. Nah, untuk menghadapi dua sumber Islam yang mungkin agak sedikit berbeda ini bagaimana tanggapan Ibunya? Oke. Yang pertama perlu dipahami bahwa tidak mungkin ada sunnah-sunnah Nabi yang bertentangan dengan Al-Quran. Sebenarnya itu tidak mungkin karena Nabi itu justru memberikan penjelasan, memberikan teladan ya, uswah hasanah bagaimana sih menerapkan nilai-nilai yang diajarkan di dalam Al-Quran di dalam kehidupan. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Kalaupun dianggap bertentangan itu sesungguhnya adalah keterbatasan manusia untuk memahami dari teks-teks Al-Quran dan juga hadis itu ya. Karena bagaimanapun setiap teks itu kan harus dimaknai ya. Mereka tidak bisa bicara sendiri sehingga bagaimana cara memaknai itu yang pertama. Yang kedua adalah soal pentingnya memahami setiap sebab ya diturunkannya sebuah ayat itu juga penting sehingga kita paham konteksnya itu apa gitu. Apalagi ini adalah bahasa Arab yang kadang maknanya itu banyak gitu ya, sehingga jangan sampai kita terjebak di dalam pemaknaan sempit yang hanya memaknai itu secara bahasa saja, secara literal saja. Misalnya wadribu itu pokoknya ya memukul ya, gitu padahal sementara doroba juga punya makna yang banyak. Tetapi kenapa kalau ini kita kembalikan kepada Rasul ya, Rasul tidak pernah melakukan itu loh, padahal di dalam ayatnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita cari tahu gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah gini, karena prinsip ajaran agama itu adalah nilai-nilai tentang kebaikan, nilai-nilai tentang bagaimana kita bisa hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama, maka dikembalikan kepada prinsip-prinsip itu. Ayat-ayat yang kemudian dianggap atau dimaknai sebagai perintah untuk memukul itu juga sudah tidak relevan ya. Sehingga kita perlu membuka cara pandang baru yang lebih bijak, yang lebih baik gitu ya. Apalagi kalau tadi dikembalikan kepada prinsip-prinsip pernikahan ya, untuk menggapai kebahagiaan, ketenangan lahir dan batin, maka kita bisa bilang bahwa sesungguhnya Islam tidak pernah mengajarkan untuk memukul dalam arti menyakiti secara fisik kepada pasangan kita gitu ya. Jadi ya saya kira setiap ada permasalahan ya di antara suami istri, di antara orang tua dengan anak misalnya, itu tidak relevan jika itu diselesaikan dengan cara kekerasan, dengan cara memukul gitu ya, dengan cara ya itu tadi ya melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu di luar dari prinsip-prinsip kebaikan yang diajarkan di dalam Islam, yaitu. Jadi tetap yang kita jadikan acuan bahwa bagaimana Nabi memberikan uswah, bagaimana Nabi mempraktekkan sesungguhnya relasi dalam rumah tangga itu seperti apa. Dan saya kira banyak contoh-contoh yang sangat real gitu ya, yang dilakukan bagaimana Nabi memperlakukan keluarga, bagaimana Nabi memperlakukan istrinya. Nabi tidak pernah memukul, Nabi tidak pernah bahkan membentak, itu juga tidak pernah. Jadi Nabi sangat menghargai setiap anggota keluarganya, bahkan yang mungkin untuk kebudayaan sebelumnya di Arab
misalnya perempuan atau anak-anak itu tidak dihiraukan, tidak dihargai gitu ya. Itu Nabi itu memberikan apa ya, contoh baru gebrakan gitu ya, yang itu kadang-kadang menjadi tanda tanya bagi para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab dalam suatu kesempatan bilang, wahai Rasul, saya itu baru tahu loh kalau ternyata perempuan itu juga manusia seperti kita, karena bagaimana Rasul memperlakukan mereka dengan cara yang begitu gitu ya. Dan bagaimana Rasul itu memperlakukan cucu-cucunya, sering Rasul mengajak cucunya untuk sholat ya, ngimami di masjid gitu, digendong, nanti kalau pas ruku diletakkan, nanti ketika beliau berdiri digendong lagi. Itu kan menunjukkan bagaimana Nabi itu sangat, kalau orang sekarang itu mungkin family man ya, istilah sangat cinta keluarga, enggak horor gitu ya. Jadi dia sangat ramah dengan anak-anak, jangankan keluarganya, terhadap para sahabatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan ya, Rasul itu sangat ini ya, sangat baik gitu, sangat humanis. Oke, yang terakhir Bu Nyai, sebenarnya tadi sudah disebutkan prinsip pernikahan ya, dua hal. Mungkin saat ini kita berbicara secara lebih luas, prinsip keluarga maslahah. Itu seperti apa sesungguhnya? Iya, yang didambakan ya, gitu. Oke. Tadi di percakapan sebelumnya kita sudah singgung dua ya. Yang pertama adalah prinsip zawaj, bahwa suami istri itu adalah mitra, berpasangan. Jadi kedudukannya setara, dia tidak hierarkis ya, sama-sama mitra. Yang kedua adalah musyawarah. Yang ketiga itu adalah kesadaran bahwa pernikahan itu mitsaqun ghalidha, suatu perjanjian yang agung. Sehingga karena ini adalah sebuah perjanjian yang agung, maka sebelum memutuskan untuk menikah atau ketika sudah dilalui pernikahan itu dengan penuh komitmen gitu. Jadi karena ini perjanjian yang agung yang juga melibatkan Tuhan gitu ya, melibatkan nama Allah di sini. Jadi jangan main-main gitu, harus siap. Kesiapan itu ya baik dari segi kesiapan mental, kesiapan spiritual, kesiapan finansial juga gitu. Sehingga ini pernikahan itu akan membawa konsekuensi yang besar gitu ya. Nanti akan lahir keturunan misalnya, sehingga mereka juga mendapatkan haknya untuk dirawat dan dididik sebaik-baiknya dan seterusnya. Sehingga kesadaran bahwa pernikahan itu adalah perjanjian yang agung itu penting. Itu prinsip yang ketiga. Yang keempat adalah tarodin, saling ridho. Nah, saling ridho ini penting sebagai kelanjutan dari musyawarah tadi ya, bahwa setiap pasangan itu punya hak untuk berbicara, didengarkan, sehingga ketika dialog itu sudah terjadi, kesepakatan dibuat, maka yang dihasilkan adalah kerelaan, menerima keputusan yang dibuat itu, menerima keputusan yang diputuskan bersama. Dan sesungguhnya prinsip tarodin ini juga tidak hanya antara suami istri, tetapi juga antara orang tua dan anak. Gitu. Jadi kan ini keluarga maslahah. Jadi di dalam keluarga maslahah, setiap anggota keluarga itu adalah subjek. Semuanya punya hak untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi pendapatnya, dianggap diperlakukan sebagai subjek, sehingga tidak menjadi sasaran saja, objek yang misalnya diatur tanpa didengar pendapatnya begitu. Nah, lalu gini, tarodin ini biasanya begini, tarodin itu kita ingin pasangan kita itu ridho, itu juga kita berpikir ke diri kita. Misalnya kita akan melakukan sesuatu itu, apakah nanti pasanganku ridho atau tidak? Atau ketika kita ingin memutuskan sesuatu untuk anak kita, apakah anak saya itu ridho atau tidak? Atau ketika anak ingin melakukan sesuatu, dia juga berpikir apakah orang tua saya nanti ridho atau tidak gitu. Jadi
ini sebuah relasi yang sama-sama memiliki kepedulian terhadap anggota keluarga yang lain, terhadap saudaranya, terhadap orang tuanya, terhadap anaknya gitu, sehingga semuanya itu difikirkan, semuanya itu dibicarakan. Tapi yang terpenting dari itu adalah terbuka dan tidak terus kemudian judgement. Ya, membuka ruang bersama berbicara, ya. Untuk menyampaikan pendapat. Kalau bisa begitu keluarganya demokratis dan enak, biasanya akan lebih akrab, lebih apa ya, nyaman gitu ya untuk semua anggota keluarganya. Gitu sih. Itu yang 4 ya, 4. Lalu satu lagi yang kelima itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Ya, jadi setiap anggota keluarga itu memiliki kesadaran untuk memperlakukan pasangannya, memperlakukan anggota keluarga yang lain itu dengan sebaik-baiknya. Nah, pertimbangan yang baik ini sebenarnya bukan hanya yang boleh dan tidak boleh, bukan hanya yang halal dan haram, tetapi harus ditingkatkan satu level lagi, yaitu yang pantas dan tidak pantas, yang patut dan tidak patut. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ada seorang istri yang sudah sangat riwah sekali dengan pekerjaan rumah yang gak habis-habis gitu ya. Dia sudah bekerja, tetapi di rumah juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Habis pulang kerja, ya masih harus mencuci, memasak misalnya. Lalu suaminya juga pulang kerja sama gitu ya, yang istrinya mencuci, nyuapin anak dan seterusnya. Ini suaminya mau pergi mancing misalnya. Aku mau mancing dulu ya. Mancing itu kan hukum dasarnya boleh kan, nggak ada larangan untuk memancing gitu ya, kecuali memancing kerusuhan. Kalau mancing ikan nggak apa-apa. Tetapi apakah keinginan untuk mancing itu pantas dilakukan ketika istrinya sedang sangat riwah menyelesaikan pekerjaan bersama? Itu kan pekerjaan bersama, bukan hanya tanggung jawab istri, tapi tanggung jawab bersama. Sehingga di dalam kerangka muasyarah bil ma'ruf ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apakah ini baik, apakah ini pantas atau tidak. Tidak hanya sekedar baik dalam kategori umum ya, tapi juga harus dipertimbangkan pantas, tidak pantas, patut atau tidak patut. Iya, apakah itu nanti akan tadi ini juga kembali di prinsip sebelumnya ya. Apakah ini nanti istriku atau suamiku atau ridho atau tidak gitu. Jadi memang antara satu prinsip dengan prinsip yang lain itu saling berpengaruh ya. Dan kalau semua prinsip ini bisa dipahami dan juga dipraktekkan gitu, itu indah sekali ya rasanya ya. Luar biasa. Jadi berarti kesimpulannya ada 5 prinsip pernikahannya. Yang pertama, bahwa suami istri itu adalah sebagai pasangan zawaj. Yang keduanya sama-sama sebagai subjek, ya kan, subjek aktif. Kemudian yang kedua adalah prinsip yang demokratis ya, yang berdasarkan musyawarah. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa pernikahan ini adalah mitsaqun ghalidha. Dan yang keempat adalah prinsip kerelaan, taradhi. Dan yang kelima adalah muasyarah bil ma'ruf. Luar biasa sekali podcast kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nyai Rofiah atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman perempuan mengaji semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.